Latihan soal asesmen sumatif akhir semester fikih kelas 8 semester 1 tahun pelajaran tahun 2025 sampai tahun 2026. 1. Akibat buruk bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat adalah berdosa besar dan terancam dengan siksa neraka. 2. Yang bukan perbedaan zakat mal dan zakat fitrah adalah zakat mal boleh dibayarkan di luar Ramadan, sedangkan zakat fitrah harus di bulan Ramadan dan zakat fitrah boleh diwakilkan sedangkan zakat mal harus membayarkan sendiri. 3. Urutan 8 golongan mustahik zakat menurut surat At-Taubah ayat 60 adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, garim, sabilillah, ibnu sabil. 4. Haji Mohnadhif memiliki tabungan sebesar Rp200 juta dan telah dimilikinya selama setahun, maka besaran nominal zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah 5 juta rupiah. 5. Apabila zakat pertanian atau zakat perkebunan menggunakan air irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%. 6. Nisab terendah binatang ternak berupa kambing adalah sebanyak 40 ekor. 7. Zakat mal wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan hail, yang dimaksud nisab adalah batas jumlah harta. 8. Pada awal Ramadan tahun ini, keluarga H. Ahmad dan istri baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan setelah selama ini hanya memiliki seorang anak laki-laki berumur 20 tahun. Maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan H. Ahmad pada Ramadan ini adalah 10 kg beras. 9. Zakat yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan diri seseorang disebut zakat fitrah. 10. Yang termasuk syarat wajib zakat mal adalah 1. Islam 2. Merdeka 3. Mencapai nisab 4. Mencapai hail 11. BPK Abderrahman adalah orang kaya, tetapi dia tidak mau berzakat karena masih merasa banyak kebutuhan. Dalam kisah ini BPK Abderrahman dapat digolongkan orang yang kufur nikmat. 12. Yang bukan merupakan sebab seseorang dianjurkan melakukan sujud syukur adalah karena merasa sebagai manusia yang paling bertakwa. 13. Urutan sujud syukur adalah niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, salam. 14. Yang tidak termasuk manfaat dari sujud syukur adalah akan mendapatkan ilmu. 15. Pada saat Fatimah mendengarkan bacaan Al-Quran, ia mendengar bacaan ayat sajdah. Perbuatan yang disunahkan ketika mendengar ayat sajdah adalah sujud tilawah. 16. Yang termasuk syarat sujud tilawah adalah suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat. 17. Hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud tilawah adalah membaca ayat-ayat sajdah. 18. Persamaan sujud syukur dan sujud tilawah salah satunya adalah sama-sama hukumnya sunnah. 19. Yang termasuk syarat wajib puasa adalah berakal sehat, Islam dan baligh. 20. Yang termasuk rukun puasa adalah bukan hari-hari yang diharamkan puasa, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mampu mengerjakannya. 21. Ketika azan maghrib berkumandang, Ahmad Rafiq segera berbuka dengan seteguk air putih dan beberapa butir kurma. Menyegerakan berbuka ketika tiba waktu maghrib seperti yang dilakukan Ahmad Rafiq ini hukumnya adalah sunnah puasa. 22. Yang termasuk hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa adalah berkumur-kumur yang berlebihan, memperbanyak tidur ketika puasa. 23. Yang termasuk hikmah puasa adalah 1. Puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. 2. Membina kejujuran dan kedisiplinan. 3. Mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama. 4. Dapat memelihara kesehatan. 24. Yang termasuk cara menentukan awal dan akhir Ramadan adalah 1. Hisab 2. Rukyatul hilal 3. Istiqmal 25. Lafaz yang khusus dibaca ketika sujud sahwi adalah Subhanallahi malayanamu walasasu. 26. Setelah melakukan gerakan sujud pada rakaat kedua salat duhur, Hasan langsung bangkit dan tidak duduk tasyahud awal karena lupa hukum salatnya adalah sah dan harus melakukan sujud sahwi. Pernyataan tersebut adalah benar. 27. Ada beberapa hari tertentu, kaum muslimin diharamkan berpuasa. Hari-hari tersebut antara lain adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Pernyataan tersebut adalah salah. 28. Pak Akmal pada bulan Ramadan panen padi sebanyak 6,5 ton.
pengelolaan sawahnya menggunakan air irigasi yang memerlukan biaya. Oleh karena itu Pak Akmal harus mengeluarkan zakat hasil panennya sebanyak 325 kg. Pernyataan tersebut adalah benar. 29. Abdul Hamid tinggal di lereng gunung berapi. Ketika gunung tersebut meletus, rumah, kendaraan, dan perlengkapan rumah tangga di sekitar gunung rusak parah. Namun Abdul Hamid dan keluarganya selamat karena berhasil mengungsi ke tempat yang aman. Abdul Hamid dan keluarganya melakukan sujud syukur karena selamat dari musibah. Hukum sujud syukur yang dilakukan Abdul Hamid dan keluarganya adalah sunnah. Pernyataan tersebut adalah benar. 30. Pak Sodik selalu melakukan sujud syukur saat mendengar berita gembira atau mendapatkan anugerah berupa kenikmatan-kenikmatan dari Allah SWT. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti rasa cinta, hormat dan tunduk kepada Allah SWT. Pernyataan tersebut adalah benar. 31. Syarat sujud syukur, suci dari najis. 32. Imam tidak sujud tilawah pada ayat sajdah, makmum mengikuti terus gerakan imam. 33. Keutamaan saum 6 hari bulan Syawal, seperti puasa sepanjang tahun. 34. Melaksanakan sujud tilawah, membaca surat Al-Alaq ayat 19. 35. Manfaat sujud syukur, terhindar dari sikap sombong. 36. Pak Didik memiliki sebuah toko di pasar dengan omset ratusan jutaan rupiah setiap tahunnya. Setiap tahun ia mengeluarkan zakatnya karena cukup nisab. Bila ia tidak keluarkan zakatnya maka dia merasa berdosa kepada Allah SWT. Karena hukum zakat bagi dirinya adalah fardu ain. 37. Pak Amin adalah seorang peternak kambing yang sukses. Setiap tahun jumlah kambing selalu bertambah dan di tahun ini ternak kambingnya mencapai 40 ekor. Maka zakat yang wajib dikeluarkan Pak Amin adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih. 38. Seorang pengusaha kuliner di akhir tahun 2020 memiliki harta simpanan berupa emas 120 gram, jika harga emas Rp. 550.000 pada akhir tahun 2021 berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan Rp1.650.000. 39. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah niat pagi hari, sengaja muntah dan murtad. 40. Saum di bulan Ramadan dan saum nazar, termasuk contoh puasa atau saum yang hukumnya wajib. 41. Dalil saum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Qs. Al-Baqarah, 183, 42. Amalan-amalan sunnah puasa. 1. Memperbanyak baca Al-Quran. 2. Memperbanyak sedekah. 3. Mengakhirkan sahur. 4. Berbuka dengan kurma. 43. Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab emas adalah 85 gram. 44. Zakat Pak Arif yang memiliki 60 ekor sapi dan sudah dimiliki selama 1 tahun adalah 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. 45. Dalil zakat. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jawablah pertanyaan di bawah ini di kolom komentar atau di buku tulismu. 1. Tuliskan dalil Al-Quran tentang diwajibkannya puasa Ramadan. 2. Tuliskan 4 amalan-amalan sunnah dalam puasa. 3. Tuliskan pengertian nisab, dan berapa nisab zakat emas. 4. Bila Bapak Arif memiliki hewan sapi sebanyak 60 ekor dan sudah dimiliki selama 1 tahun, berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Arif? 5. Tuliskan dalil pelaksanaan zakat yang terdapat dalam Qs. At-Taubah ayat 103.